Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koni Nur Hasanah dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam kelas C2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembukuan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Periode pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yakni dimulai dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Yang kedua, Umar bin Khattab dimulai dari tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran yakni juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, hifzuhu, yaitu menghafalkannya dalam hati, seperti pada surat Al-Qiyamah ayat 15 sampai dengan 16 yang berbunyi, yang kedua yakni kitabatuhu kullihi, yakni penulisan Al-Quran semuanya. Pembukuan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pembukuan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini memiliki latar belakang, yakni karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam Perang Yamamah. Perang Yamamah sendiri yaitu perang yang terjadi di daerah Jazirah Arab, lebih tepatnya di daerah Yamamah. Pada tahun 632 Masehi yang diketuai oleh Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk menulis mushaf. Mengapa demikian? Karena Zaid bin Tsabit itu merupakan sekretaris Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan tugas langsung dari Nabi Muhammad SAW untuk menulis wahyu dari Allah. Syarat pengumpulan Al-Quran yakni ada dua syarat. Yang pertama dihafal, kan paling sedikit oleh 2 orang. Yang kedua harus dalam bentuk tulisan dan disaksikan oleh paling sedikit 2 orang. Media yang digunakan untuk menulis Al-Quran yakni ada kulit, tulang belulang, daun lontar, dan pelepah kurma. Zaid bin Tsabit menemukan potongan Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 sampai 129 saat mengumpulkan mushaf yang tercecer. Ayat tersebut berbunyi, pembukuan Al-Quran di masa Umar radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu merupakan pengusul pertama pembukuan Al-Quran dikarenakan Umar bin Khattab melihat banyaknya orang yang mati syahid, kebetulan juga sebagai penghafal Al-Quran yang gugur dalam Perang Yamamah. Selama pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an lebih memfokuskan pada pengajaran Al-Quran karena tujuannya untuk melahirkan penghafal-penghafal Al-Quran yang baru. Proses pengajaran Al-Quran menggunakan sistem hafalan di bawah kendali sahabat penghafal Al-Quran yang bertujuan untuk menjaga kualitas kandungan, bacaan, serta arti Al-Quran itu sendiri. Saat Umar bin Khattab radhiyallahu an ditikam oleh penjahat, lembaran-lembaran Al-Quran tersebut diserahkan pada Hafsah radhiyallahu an. Karenanya beliau menganggap bahwa
Jika dititipkan kepada Sayyidah Hafsah, itu lembaran-lembaran Al-Quran itu lebih aman dan terjaga. Kesimpulan dari presentasi tadi yakni pembukuan Al-Quran di masa Khalifah radhiyallahu an merupakan upaya untuk menjaga Al-Quran dikarenakan banyaknya penghafal-penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan pertempuran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.